Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, Minggu 26 April tahun 2020, kami melaporkan update data penanganan COVID-19 di Kabupaten Kepulauan Selayar. Orang dalam pemantauan yang dipantau sampai saat ini yaitu sebanyak 71 orang, dengan rincian yang masih dalam proses pemantauan yaitu 26 orang, dan yang sudah selesai pemantauan dan dinyatakan sehat sebanyak 45 orang. Tambahan dari laporan hari kemarin yaitu 1 orang. Pasien dalam pengawasan atau PDP 2 orang, dan sudah dinyatakan selesai pengawasan dan sehat. Positif sampai sekarang ini alhamdulillah masih 0. Masih banyak pertanyaan yang menanyakan terkait pasien ODP yang terjaring di bandara, pada saat petugas surveillance di bandara melakukan penjaringan dan ditemukan ada 1 orang pasien rapid test positif. Pasien tersebut sekarang ini berada di ruang isolasi Rumah Sakit Umum Ki Haji Hayum, dan sudah diambil swabnya, sudah terkirim kemarin ke Makassar dan akan diperiksa dengan metode PCR di laboratorium atau di Balai Besar Laboratorium Kesehatan BBLK Makassar. Jadi perlu kami juga jelaskan di sini bahwa rapid test itu hanya berfungsi sebagai screening, bukan sebagai penentu positif atau negatif. Yang menentukan positif atau negatifnya yaitu PCR real time. Dan yang kedua, rapid test itu berfungsi untuk menentukan pasien terinfeksi baru atau sudah terinfeksi lama. Jadi ini berfungsi untuk menyusun protokol pengobatan. Jadi terkait dengan pasien yang rapid test positif kemarin, ini nanti ada 2 kemungkinan. Yang pertama, bisa saja hasil PCR real time-nya positif, yang berarti pasien tersebut sementara terinfeksi COVID-19. Dan bisa juga hasil PCR real time-nya negatif, yang berarti sudah terbentuk antibodi atau perlawanan di dalam tubuhnya dan sudah terinfeksi COVID-19, atau terbentuk antibodi tetapi terinfeksi atau pernah terinfeksi virus yang lain yang sejenis atau mirip COVID-19. Selanjutnya kami lanjutkan edukasi isolasi mandiri selama 14 hari karena ada riwayat perjalanan dari daerah transmisi lokal atau zona merah sebanyak 2.424 kasus. Dengan rincian
yang sementara melakukan proses isolasi mandiri atau yang sementara diedukasi proses isolasi mandiri yaitu 14 hari, yaitu sebanyak 1.185 orang. Dan yang sudah selesai edukasi isolasi mandiri selama 14 hari sebanyak 1.239 orang. Jumlah kasus di Indonesia sekarang ini semakin hari semakin meningkat. Korban kematian semakin terus bertambah dan penyebaran kasus semakin hari semakin meluas. Jumlah kasus positif sudah tembus di angka 8.607 kasus. Kematian 725 orang. Semua provinsi sudah terdampak. Provinsi yang melaporkan transmisi lokal 20 provinsi. Di Provinsi Sulawesi Selatan sendiri 432 kasus positif. 18 kabupaten kota terjangkit, 3 kabupaten kota yang melaporkan adanya transmisi lokal atau zona merah, yaitu Kabupaten Goa, Kota Makassar, dan Kabupaten Maros. Dengan mendasari kondisi tersebut, Kepulauan Selayar sangat berisiko untuk terjadinya penularan COVID-19 karena interaksi masyarakat kita dengan masyarakat yang berada di daerah zona merah atau dari zona merah masih terus berlanjut. Untuk itu marilah kita bersatu melawan penyebaran COVID-19. Tidak henti-hentinya kita saling mengingatkan untuk mematuhi semua anjuran dari pemerintah agar supaya penyebaran COVID-19 tidak memasuki Kabupaten Kepulauan Selayar. Kita harus patuh dan disiplin untuk tidak bepergian ke daerah zona merah. Kita harus mematuhi dan disiplin melakukan isolasi mandiri di rumah selama 14 hari sehabis melakukan perjalanan dari daerah zona merah sesuai protokol kesehatan. Sedapat mungkin menjaga jarak dengan orang lain 1-2 meter dan menghindari keramaian. Mematuhi dan disiplin memakai masker pada saat keluar rumah. Mencuci tangan pakai sabun sesering mungkin dengan bersih selama 20 detik dan menghindari menyentuh mulut, hidung, mata dan wajah sebelum mencuci tangan. Gunakan hand sanitizer apabila tidak ada sarana cuci tangan. Meningkatkan imunitas tubuh dengan tetap tenang, tetap ceria, tidak panik, makan makanan bergizi seimbang, beraktivitas fisik atau berolahraga teratur minimal 30 menit setiap hari, berjemur atau terkena paparan sinar matahari setiap hari kurang lebih 15 menit, dan istirahat yang cukup. Bagi umat Islam yang sedang berpuasa, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Dan marilah kita bersama-sama berdoa memohon agar badai COVID-19 ini segera berakhir. Demikian penyampaian kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.